Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang inilah firasat dan intuisi kamu seperti apakah itu, kita akan coba cek. Tapi ingat, buat Sagittarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Sagittarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Sagittarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya buat Sagittarius. Kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada star. Kamu akan merasakan bahwasanya sebentar lagi kamu akan makin bersinar. Kamu akan memiliki banyak hal-hal yang di luar ekspektasi kamu gitu loh. Ya terkadang ya di saat kamu merasa pesimis terhadap sesuatu, kamu ngerasa ada sesuatu yang tidak mungkin, itu akan mungkin terjadi. Ya di sini karena apa? Karena kamu sudah bisa menggunakan intuisi kamu, firasat kamu untuk sesuatu hal yang terjadi ya. Ya mungkin aku ngerasa ya beberapa dari kamu juga akan bisa memulai sesuatu hal yang baru. Banyak hal baru yang akan segera kamu lakukan di sini untuk hidup kamu ke depan. Banyak hal ya. Ya mungkin beberapa darinya tentang sebuah hubungan. Jika kamu seorang yang single, kamu akan memulai suatu hubungan baru. Mungkin dengan seseorang kah yang kamu harapkan selama ini, seseorang yang menjadi impian kamu ya. Karena mungkin beberapa dari kamu pernah memiliki suatu hubungan yang mungkin tidak layak atau tidak bisa diperjuangkan. Karena kamu ngerasa intuisi kamu atau firasat kamu mengatakan bahwa seseorang yang mungkin dekat dengan kamu di masa lalu ya, itu adalah orang yang benar-benar egois. Dia adalah orang yang tidak pernah mengindahkan gitu loh. Apapun yang kamu katakan, intinya kamu sering diabaikan. Suara kamu tidak didengar di sini. Jadi di situ kamu juga ngerasakan firasat kamu ini kenapa? Jika ada cinta, pasti cinta akan membuat kita bahagia. Tapi sebenarnya ya, yang menyakiti kita itu bukan siapa-siapa, tapi adalah orang yang kita cintai. Karena terkadang orang kita cintai itu tidak bisa melakukan seperti apa yang kita inginkan. Ya. Dan kita kayak ngerasa, oh kamu kan aku cintai nih. Tapi kenapa sih kamu gak bisa buat aku bahagia? Aku pengen kamu lakukan ini loh, ngelakuin ini tuh. Gak bisa. Ya ternyata ya orang yang kita cintai lah yang sering menyakiti hati kita. Karena tidak ada kesadaran dari diri dia. Nah disitulah akhirnya kamu bisa merasakan dari intuisi kamu. Oh ternyata aku tidak bisa seperti ini ya. Aku harusnya mencari seseorang yang mencintai aku dengan tulus. Walaupun aku belum ada rasa cinta. Nah jika dia memperjuangkan kamu, otomatis orang tersebut adalah orang yang tulus. Ya. Dan kamu akan merasakan dengan cara dia bertindak, memperlakukan kamu, dari cara bicara dia atau dari tatapan dia ke kamu akan ngerasakan. Jika ada rasa nyaman, maka ya disitulah hubungan kamu akan kamu mulai, karena kamu tidak akan ya menyia-nyiakan kesempatan ini, dan kamu ya intinya takut untuk kehilangannya dia. Oke? Nah, jadi di sini, nah jika benar-benar di sini tentang pekerjaan misalnya, di saat kamu mengalami suatu suatu kehilangan gitu ya, kehilangan pekerjaan, kamu ngerasa stuck di keuangan, tapi kamu punya firasat, setelah masalah ini selesai, aku yakin semuanya akan baik-baik saja.
Karena ada fase baru yang akan segera kamu lewati atau kamu lalui atau kamu miliki di sini. Mungkinkah pekerjaan baru atau orang-orang yang kamu jumpai dan ternyata orang-orang tersebut membantu kamu. Jadi ya misalnya kamu mulai dekat nih sama seseorang. Di saat kamu benar-benar terpuruk, ada orang yang mendekat dan dia mendengar semua cerita dan keluh kesah kamu dan dia menerima kamu apa adanya. Dan bahkan dia punya keinginan untuk membantu kamu. Di situ kamu mulai ngerasa, aku kok bisa nyaman ya sama dia. Nah, ternyata seseorang itu mungkin bisa jadi orang yang tepat untuk kamu. Orang yang tulus buat kamu. Makanya di sini kamu akan mulai berani untuk memulai satu hubungan itu dengan dia. Kamu tidak akan berpikir panjang lagi. Karena seseorang yang punya intuisi atau firasat yang baik gitu ya, dia akan mengambil keputusan tanpa berpikir panjang. Karena mereka tidak melihat celah dari seseorang tersebut untuk menyakiti dia ataupun hal buruk lah tentang mereka gitu. Bahkan jika ada pun itu bisa diterima gitu loh. Nah, tetapi jika seseorang membuat kamu tidak nyaman, anggap dia mencintai kamu, dia memperjuangkan kamu juga. Tapi ada hal-hal yang tertentu yang ternyata itu membuka mata kamu, membuat firasat kamu mengatakan kalau seseorang tersebut bukanlah orang yang tulus, hanya memanfaatkan. Kita akan merasakan hal itu, ya. Jadi itu kamu akan mulai berani untuk memulai satu hal yang baru karena dari intuisi kamu mengatakan bahwasanya ya awal yang baru ini aku yakin aku akan menemukan suatu kebahagiaan, aku akan menemukan suatu kesuksesan, banyak hal yang akan kamu segera lewati di sini, ya. Kamu yakinkan diri kamu, karena intuisi kamu itu tidak akan pernah menuntun kamu ke arah yang tidak baik ya, pastinya ke arah yang lebih baik. Karena terkadang intuisi itu, firasat itu adalah sebagai perlindungan Tuhan ataupun ya intinya Tuhan menjaga kita lah dari caranya begitu ya. Oke. Nah, aku juga melihat di sini ada kestabilan juga dari segi finansial. Walaupun terkadang kamu ngerasa hidup kamu stuck, hidup kamu itu terkadang ya sering ditipu gitu ya, ditipu mungkin dari slot atau dari investasi gitu ya. Tapi pada akhirnya di saat kamu merasa oh ini jadi pelajaran nih buat aku, terus ini juga adalah prosesnya aku gitu loh. Dan akhirnya kamu banyak belajar dari kesalahan itu, membuat kamu mengeluarkan intuisi, mengeluarkan firasat, kamu akan suatu saat akan baik-baik saja dan akan mengalami kestabilan. Bahkan bisa jadi akan sukses di sini. Karena dengan keinginan kamu yang begitu kuat, ketekunan kamu, kerja keras kamu, ya, kamu akan bisa menstabilkan ini semua. Terutama masalah keuangan kamu, masalah karir kamu di sini ya. Oke. Nih ini ada tower. Ya, inilah gambaran di mana kamu menyadari banyak masalah-masalah yang datang kepada kamu. Ternyata masalah yang datang itu adalah sesuatu hal yang membuat kamu menjadi kuat. Nah, jadi itu intuisi kamu yang mengatakan, firasat kamu, kenapa ya aku ini kok banyak banget masalahnya? Sepertinya gak pernah habis-habis masalah yang datang. Selesai masalah ini, datang lagi masalah baru. Nah, ternyata di situ kamu mulai berpikir positif. Ini adalah sebuah anugerah yang harus aku syukuri, aku terima dengan lapang dada. Karena masalah yang aku hadapi ini membuat aku menjadi kuat, membuat aku menjadi pintar, membuat aku menjadi cerdas gitu loh. Dan membuat aku bisa memaafkan, berdamai dengan diri sendiri. Ya, dengan positifnya kamu, akhirnya apa yang terjadi? Perlahan-perlahan hidup kamu mulai membaik. Banyak hal-hal yang ajaib yang kamu dapatkan di sini. Ya, mungkin bantuan-bantuan dari orang yang mungkin tidak kamu duga dan tidak kamu sangka. Ya, di saat kamu merasakan adanya firasat, coba dengarkanlah kata hati kamu itu, intuisi kamu itu jangan pernah diabaikan. Karena di sini aku juga melihat kamu akan mengalami satu kebahagiaan. Kebahagiaan yang benar-benar kamu harapkan sejak lama, ya. Nah, ini dari segi cinta, karena selama ini mungkin ada juga beberapa dari kamu yang hidup sendiri, hidup kesepian, ada juga yang single parents. Namun pada akhirnya kamu percaya akan diri kamu bahwasanya aku masih layak untuk mendapatkan kebahagiaan. Aku masih layak untuk menemukan seseorang yang tepat. Ya. Ternyata benar, di sini aku juga melihat beberapa dari kamu akan benar-benar akan merayakan di sini. Merayakan pernikahan kah? Atau merayakan pertunangan kah ya?
aku ngerasakan kamu akan benar-benar bahagia. Karena kamu benar-benar berjuang untuk hidup kamu di sini. Kamu tahu apa yang diri kamu butuhkan. Dan kamu tahu juga apa yang harus kamu lakukan. Oke. Nah, teman-temanku, aku akan cek untuk kartu Lenormand. Apakah yang akan terbaca di sini? Kita akan coba bahas. Fokus kepada kartu ini, teman-temanku. Bayangkan energi yang akan muncul di sini. Dan ini energi yang sifatnya juga bisa vice versa ya. Oke. Untuk teman-temanku yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar ya. Ya. Oke. Nah, beberapa dari kamu di sini, kamu tidak akan menunda-nunda waktu lagi ya. Karena dari firasat kamu mengatakan, oh aku nggak boleh menunda nih, menunda keberangkatan, menunda apapun ya. Intinya apa yang bisa kamu lakukan saat itu ya kamu lakukan, jangan menunda-nunda. Karena sesuatu hal yang ditunda itu akan membuat kita tidak sukses ya. Karena di sini aku juga melihat beberapa dari kamu akan memiliki suatu beban yang cukup besar ya, the mountain. Hidup kamu mungkin penuh dengan tantangan, atau kamu memiliki beban yang cukup berat di sini. Kamu punya tanggung jawab yang besar terhadap keluarga kamu, terhadap orang tua, saudara, atau siapa. Mungkin bisa jadi kamu menjadi tulang punggung di sini. Tapi kamu yakin, firasat kamu mengatakan, aku mampu, gitu loh. Aku bisa. Sehingga akhirnya ya mungkin Tuhan memberikan kekuatan kepada kamu, memberikan ya jalan yang begitu mudah untuk kamu, supaya bisa mungkin menafkahi, ya, ataupun membiayai kehidupan mereka yang jadi tanggung jawab kamu begitu. Oke. Di sini aku melihat saatnya kamu untuk membahagiakan diri kamu sendiri. Karena kamu yakin ya bahwasanya orang-orang yang sudah kamu bantu, orang-orang yang sudah menjadi tanggung jawab kamu, itu kamu selalu memenuhi kebutuhan mereka. Kamu yakin mereka juga akan bahagia, melihat kamu juga bahagia. Jadi saatnya kamu di sini untuk membuat hidup kamu lebih happy lagi, ya. Di sini aku juga melihat ada energi feminim. Walaupun kamu seorang laki-laki, kamu juga punya jiwa yang begitu lembut. Kamu tidak akan mudah menyakiti siapapun di sini. Itu hebatnya kamu, sehingga banyak orang-orang menyukai kamu. Nah, kamu juga banyak ya dirindukan. Kamu itu banyak dirindukan oleh orang-orang, mungkin ya orang yang mencintai kamu, atau orang yang menyukai kamu, atau mungkin pasangan kamu, atau mungkin orang tua kamu, saudara kamu. Kamu di sini akan menjadi orang yang sangat dirindukan. Tapi ada juga beberapa dari dia tidak bisa memiliki kamu seutuhnya, ya. Karena kita ya mungkin dari segi pasangan kita hanya membutuhkan satu pasangan. Di situ kamu harus mulai selektif untuk orang-orang tersebut yang mulai mendekat ke kamu begitu ya. Jangan kamu abaikan itu semua, karena segala sesuatu itu yang terjadi itu pasti ada alasannya. Ya, teman-temanku. Di sini juga ada The Broom. Beberapa dari kamu akan bisa melepaskan energi-energi negatif. Karena ini juga cukup berpengaruh kepada kehidupan kamu di masa depan. Mungkin kamu tidak akan ngerasa happy atau sulit kamu menemukan pasangan gitu loh. Ya, tetapi di sini aku juga ngelihat bahwasanya kamu akan bisa membersihkan energi-energi itu. Kamu bisa membuang jauh-jauh energi negatif itu. Dan kamu mulai berusaha kembali, kamu mulai bangkit kembali ya. Yang tadinya mungkin kamu sudah stuck, dan akhirnya kamu menyadari, di saat aku bangkit, di saat aku benar-benar berjuang, aku yakin aku akan bisa bahagia, aku akan bisa happy, aku akan bisa menikmati apapun di sini gitu loh. Ya. Jadi teman-temanku semuanya, aku ngelihat ya beberapa dari kamu itu akan menjadi sosok yang lebih kuat, sosok yang lebih mandiri ya. Karena kamu banyak mengalami cobaan-cobaan atau tantangan atau masalah ya, tapi hebatnya kamu juga, kamu bisa mengatasi itu semua. Kamu tidak patah semangat kamu untuk berjuang ya. Dan itu juga salah satu kunci untuk kita sukses ya sebenarnya. Salah satu kunci untuk kita bisa happy, bahagia ya. Nah, jadi itu yang harus kamu lakukan. Baik, teman-temanku. Nah, mungkin ini ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Apapun yang terbaca, ya aku harap kamu bisa menemukan pesan-pesan di sini. Untuk pesan positif ya diambil, negatif kamu buang aja. Anggap ini sebagai hiburan bagi kamu.
Oke, buat teman-temanku. Nah, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Amin. Sampai ketemu lagi. Dadah.